Apakah Anda sering merasa cepat lelah meski sudah rajin jalan kaki? Atau napas terasa pendek hanya naik tangga sebentar saja? Banyak orang yakin 10.000 langkah sehari cukup menjaga jantung. Faktanya, jalan kaki hanya melatih 30% fungsi jantung. Itulah sebabnya banyak yang rajin olahraga, tapi tetap kena serangan jantung. Saya Dr. Budi Hartono, spesialis jantung dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Hari ini saya akan bongkar 7 cara sederhana yang terbukti jauh lebih efektif. Semua bisa dilakukan di rumah, tanpa alat mahal, tanpa suplemen impor. Dan di akhir video, ada satu rahasia khusus yang jarang dokter lain bagikan. Rahasia ini bisa jadi titik balik kesehatan Anda. Bayangkan 6 bulan lagi Anda bangun tidur segar, bisa bermain dengan cucu seharian tanpa ngos-ngosan, dan jalan-jalan bersama pasangan tanpa harus sering berhenti istirahat. Itu bukan mimpi, itu masa depan yang bisa Anda mulai hari ini. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe di channel Zulfa Hartati dan nyalakan loncengnya. Kalau Anda ingin hidup sehat penuh energi, setelah usia 65, tulis angka 10 di komentar. Dan bila ada pertanyaan atau topik lain yang ingin saya bahas, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan cepai semua komentar Anda. Mari kita mulai. Inilah 7 rahasia menjaga jantung yang selama ini Anda lewatkan. Cara pertama yang sangat mudah tapi sering diremehkan adalah latihan isometrik. Latihan ini bisa dilakukan hanya dengan sebuah bola karet kecil atau bola tenis bekas. Cukup diremas kuat-kuat selama 2 menit, lalu istirahat 1 menit, ulangi 3 kali. Bisa dilakukan sambil duduk santai menonton TV atau sambil ngobrol dengan keluarga. Mengapa cara ini begitu ampuh? Saat Anda meremas bola, otot tangan berkontraksi tanpa bergerak. Tekanan ini membuat pembuluh darah terhimpit. Begitu Anda melepas remasan, darah mengalir deras kembali seperti sungai yang deras setelah bendungan dibuka. Efeknya mirip pompa tambahan bagi jantung Anda. Hasilnya, tekanan darah turun, pembuluh darah menjadi lebih lentur, dan jantung bekerja lebih efisien. Contoh nyata datang dari Pak Bambang, 67 tahun, pensiunan guru. Beliau mengeluh lutut sakit jika jalan jauh. Akhirnya, beliau takut olahraga karena khawatir makin parah. Saya sarankan hanya remas bola kecil 3 kali sehari. Awalnya beliau ragu. Masa cuma begini bisa sehat, dok? 6 minggu kemudian, tekanan darahnya turun 15 poin tanpa tambahan obat. Beliau merasa lebih segar dan mulai berani jalan sore bersama istrinya. Latihan ini aman, tidak menambah beban sendi, dan cocok untuk lansia. Bahkan, American Heart Association sudah merekomendasikannya sejak tahun 2023. Yang lebih menarik, efeknya bertahan sampai 24 jam setelah latihan. Artinya hanya beberapa menit sehari, manfaatnya terasa sepanjang hari. Jadi, mulai besok, siapkan 1 bola kecil di rumah. Letakkan di dekat kursi favorit Anda agar mudah dijangkau kapan saja. Remas dengan sepenuh tenaga, bukan sekadar menggenggam ringan. Ingat, semakin kuat, semakin baik manfaatnya. Coba bayangkan, hanya dengan alat sederhana, seharga kurang dari segelas kopi, Anda bisa memperkuat jantung dan menurunkan tekanan darah. Apakah Anda tidak ingin mencobanya? Ingat, remas bola kecil bisa kuatkan jantung Anda. Jika Anda masih menonton sampai di sini, tulis angka 1 di komentar, supaya saya tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga kesehatannya. Cara kedua jauh lebih mudah, bahkan tidak butuh alat apapun. Namanya teknik pernapasan 4-7-8. Metode sederhana ini mampu menenangkan jantung, menurunkan stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Caranya sangat gampang.
Tarik napas lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik. Lalu buang perlahan lewat mulut selama 8 detik dengan suara fuh. Ulangi 3 kali, cukup dilakukan pagi, siang, dan malam. Mengapa cara ini bermanfaat? Saat Anda menahan napas, tubuh memberi sinyal pada saraf untuk menurunkan kecepatan detak jantung. Ketika dihembuskan pelan, oksigen mengalir lebih merata. Pikiran ikut tenang. Ibarat danau yang tadinya berombak, kini menjadi permukaan yang tenang. Contoh nyata adalah Pak Hendra, 64 tahun, pensiunan pegawai bank. Beliau sering kaget terbangun tengah malam karena jantung berdebar keras. Hasil pemeriksaan normal, tapi rasa panik membuat tidurnya berantakan. Setelah mencoba teknik 4-7-8 hanya 2 minggu, beliau berkata, "Dok, jantung saya sekarang seperti danau pagi hari. Tenang sekali. Tidur saya pun pulas." Teknik ini bisa dilakukan di mana saja. Duduk di kursi ruang tamu, berbaring sebelum tidur, atau bahkan saat merasa cemas. Tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga besar. Hanya butuh konsistensi. Mulai malam ini, sebelum menutup mata, lakukan 3 kali siklus 4-7-8. Rasakan perbedaannya. Napas lebih panjang, pikiran lebih damai, dan jantung berdetak lebih stabil. Coba bayangkan, hanya dengan beberapa menit pernapasan, Anda bisa tidur nyenyak tanpa gelisah, dan bangun dengan tenaga penuh untuk beraktivitas bersama keluarga. Ingat, tarik, tahan, hembus. Jantung jadi tenang. Kalau Anda setuju dengan cara ini, tulis angka 2 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang mau mencoba malam ini juga. Cara ketiga adalah puasa intermiten ringan. Bukan puasa panjang yang melelahkan, melainkan hanya mengatur jam makan. Dengan cara ini, tubuh punya waktu untuk membersihkan pembuluh darah dan menurunkan kolesterol. Aturannya sederhana. Makan hanya dalam rentang 8-10 jam. Misalnya mulai sarapan pukul 7 pagi, makan terakhir pukul 5 sore. Di luar jam itu, hanya boleh minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Kenapa ini penting? Saat tubuh tidak terus-menerus mencerna makanan, ia beralih memperbaiki sel-sel yang rusak. Lemak berlebih mulai dibakar, dan plak di pembuluh darah berkurang sedikit demi sedikit. Hasilnya, jantung bekerja lebih ringan, aliran darah lebih lancar. Contohnya Pak Agus, 66 tahun, pemilik warung makan. Beliau sering mengeluh kolesterolnya tinggi meski sudah mengurangi gorengan. Setelah menerapkan puasa intermiten, dalam 3 bulan kolesterol turun dari 280 menjadi 180. Bahkan beliau merasa lebih enteng. Tidak mudah lelah saat bekerja di dapur. Bagi Anda yang suka makan enak, jangan khawatir. Tidak ada makanan yang benar-benar dilarang, hanya jamnya yang diatur. Namun, tetap lebih baik memilih lauk sederhana seperti tempe, ikan kembung, dan sayur hijau. Semua mudah ditemukan di pasar dengan harga murah. Mulailah pelan-pelan. Minggu pertama, coba batasi jam makan menjadi 12 jam. Jika sudah terbiasa, kurangi menjadi 10 jam. 10 jam. Ingat, bukan tentang lapar panjang, tapi memberi kesempatan tubuh untuk istirahat dari kerja pencernaan. Bayangkan, hanya dengan menggeser jam makan, Anda bisa menurunkan kolesterol, mencegah penyumbatan darah, dan membuat jantung lebih sehat. Ingat, makan di jam tepat. Darah jadi lebih sehat. Kalau Anda setuju dengan cara ini, tulis angka 3 di komentar, supaya saya tahu siapa yang berani mencoba mulai besok pagi. Cara keempat mungkin terdengar aneh, tapi hasilnya luar biasa, yaitu terapi air dingin. Hanya dengan menyiram kaki dengan air dingin selama 30 detik setiap mandi, Anda bisa melatih pembuluh darah agar tetap lentur. Bagaimana cara kerjanya? Saat terkena air dingin, pembuluh darah mengecil sebentar. Setelah itu, ketika tubuh kembali hangat,
pembuluh darah mengembang lagi. Proses ini mirip seperti senam untuk pembuluh darah. Jika dilakukan rutin, aliran darah lebih lancar, tekanan darah lebih stabil. Contohnya adalah Pak Dedi, 63 tahun, pensiunan guru olahraga. Beliau awalnya tidak percaya, masa cuma siram kaki bisa sehatkan jantung, dok? Namun, setelah 2 bulan rutin, tekanan darahnya turun dari 150/90 menjadi 130/80. Beliau bahkan merasa lebih segar setiap habis mandi. Cara memulainya mudah. Jangan langsung menyiram dada, itu bisa berbahaya. Mulailah dari telapak kaki, naik ke betis, lalu paha. Jika sudah terbiasa, bisa diperpanjang sampai 1 menit. Tidak perlu ekstrem seperti berendam di air es. Cukup air keran rumah sudah cukup. Bonus tambahannya, tubuh terasa segar, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh meningkat. Orang Jepang dan Finlandia sudah lama melakukan kebiasaan ini, itulah sebabnya mereka punya angka penyakit jantung yang rendah. Kita bisa meniru dengan cara sederhana, tanpa biaya mahal. Bayangkan, hanya dengan setengah menit air dingin setiap hari, Anda bisa menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi risiko stroke. Ingat, air dingin sebentar, sehatnya tahan lama. Kalau Anda masih mengikuti sampai di sini, tulis angka 4 di komentar, supaya saya tahu siapa yang serius ingin melatih jantungnya. Cara kelima sangat sederhana, tapi sering diremehkan, yaitu meditasi syukur 5 menit. Banyak orang mengira meditasi hanya untuk anak muda atau orang yang suka yoga. Padahal, duduk tenang dan mengingat hal-hal baik bisa membuat jantung lebih sehat. Mengapa bisa begitu? Saat kita bersyukur, tubuh mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Detak jantung menjadi lebih stabil, tekanan darah menurun, dan pikiran lebih rileks. Efeknya seperti rem alami bagi tubuh yang terlalu tegang. Contoh nyata adalah Pak Yusuf, 68 tahun, pensiunan tentara. Awalnya beliau menolak. Meditasi buat tentara tua? Tidak mungkin saya bisa diam, dok. Namun setelah mencoba setiap pagi dan malam, hanya 5 menit, beliau berkata, aneh sekali, pikiran saya jadi lebih tenang, jantung saya juga ikut damai. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya yang bandel 20 tahun akhirnya terkontrol. Caranya mudah. Duduk di kursi atau di lantai dengan posisi nyaman. Tutup mata, tarik napas pelan, lalu sebut dalam hati 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Bisa kesehatan yang masih ada, keluarga yang mendukung, atau bahkan hal sederhana seperti bisa makan enak pagi ini. Lakukan 5 menit saja, pagi setelah bangun dan malam sebelum tidur. Banyak pasien saya terkejut. Setelah rutin bermeditasi, tidur mereka lebih nyenyak, gula darah ikut turun, bahkan hubungan rumah tangga terasa lebih harmonis. Semua karena hati yang tenang membuat jantung ikut bahagia. Bayangkan, hanya dengan 5 menit sehari, Anda bisa membuat hidup terasa lebih ringan dan jantung lebih kuat. Ingat, syukur sebentar. Hati jadi lega, jantung ikut bahagia. Kalau Anda setuju dengan cara ini, tulis angka 5 di komentar, supaya saya tahu siapa yang siap memulai meditasi syukur mulai malam ini. Cara keenam sering dilupakan, padahal sangat penting. Pola tidur teratur. Jantung kita bekerja 24 jam tanpa henti. Satu-satunya waktu ia bisa benar-benar beristirahat adalah saat kita tidur nyenyak. Sayangnya, banyak orang usia lanjut tidur larut malam, suka nonton TV sampai lewat tengah malam, atau sering terbangun karena pikiran tidak tenang. Akibatnya, jantung tidak punya cukup waktu untuk memulihkan diri. Idealnya, tidur 7-8 jam setiap malam. Tidur terlalu sedikit membuat tekanan darah naik, dan tidur tidak teratur membuat detak jantung mudah kacau. Contohnya Ibu Ratna, 62 tahun.
Beliau sering tidur lewat tengah malam sambil menonton sinetron. Akibatnya, pagi hari terasa lemas, tekanan darah pun tidak stabil. Setelah saya sarankan tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, hanya dalam 3 minggu kondisinya berubah. Beliau merasa segar setiap bangun, tekanan darah stabil, dan sekarang bisa ikut senam pagi bersama tetangga tanpa cepat lelah. Bagaimana caranya? Pertama, usahakan tidur sebelum pukul 10 malam. Kedua, hindari kopi atau teh kental setelah pukul 4 sore. Ketiga, matikan televisi dan ponsel setengah jam sebelum tidur. Gunakan waktu itu untuk membaca doa atau mendengarkan musik tenang. Jika dilakukan konsisten, tubuh akan terbiasa dengan jam tidur yang sehat. Bangun pun jadi lebih mudah, tanpa alarm keras sekalipun. Bayangkan, hanya dengan tidur cukup, Anda bisa menurunkan risiko serangan jantung, meningkatkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih bertenaga. Ingat, tidur cukup, umur jadi panjang. Kalau Anda masih mengikuti sampai di sini, tulis angka 6 di komentar, supaya saya tahu siapa yang siap memperbaiki pola tidurnya mulai malam ini. Cara ketujuh adalah memperkuat jantung dengan asupan lokal yang sederhana. Tidak perlu makanan impor mahal, cukup pilih bahan yang ada di pasar tradisional. Tempe, ikan kembung, sayur hijau, buah naga, dan pisang adalah contoh terbaik. Mengapa makanan ini penting? Tempe kaya protein nabati yang mudah diserap tubuh. Ikan kembung mengandung omega 3 untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Sayur hijau penuh serat dan mineral yang membantu menurunkan kolesterol. Buah naga dan pisang memberi vitamin, antioksidan, serta kalium untuk menstabilkan tekanan darah. Contohnya Pak Joko, 65 tahun, pensiunan pegawai negeri. Beliau dulu sering lemas meski rajin berjalan pagi. Setelah rutin makan tempe, ikan kembung, dan buah segar setiap hari, dalam 3 bulan stamina beliau meningkat drastis. Sekarang ia bisa main badminton ringan bersama cucu tanpa cepat ngos-ngosan. Cara menerapkannya mudah. Setiap hari, usahakan ada tempe atau tahu di meja makan. 2 sampai 3 kali seminggu konsumsi ikan kembung yang harganya murah tapi gizinya tinggi. Tambahkan sayur hijau seperti bayam, kangkung, atau sawi di setiap makan. Jangan lupa buah segar, terutama pisang atau buah naga, sebagai camilan sehat. Semua bahan ini mudah ditemukan, murah harganya, dan lebih menyehatkan daripada makanan olahan instan. Dengan pola sederhana, tubuh mendapat energi alami dan jantung lebih kuat. Bayangkan, tanpa suplemen mahal, Anda bisa menjaga kesehatan jantung hanya dari dapur rumah sendiri. Ingat, makan sederhana, jantung jadi perkasa. Kalau Anda setuju dengan cara ini, tulis angka 7 di komentar, supaya saya tahu siapa yang siap mulai isi piring dengan makanan lokal sehat. Sahabat lansia sehat, kita sudah membahas 7 cara sederhana menjaga jantung. Mulai dari remas bola kecil, teknik napas 4-7-8, puasa intermiten ringan, terapi air dingin, meditasi syukur 5 menit, tidur teratur, hingga asupan lokal seperti tempe, ikan kembung, sayur hijau, buah naga, dan pisang. Semua cara ini mudah dilakukan, tidak butuh biaya mahal, dan bisa dimulai dari rumah masing-masing. Hanya butuh sekitar 20 menit sehari. Namun, hasilnya bisa mengubah hidup Anda dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Ingat, jantung Anda sudah bekerja keras memompa darah setiap detik selama puluhan tahun. Sekaranglah waktunya Anda memberi hadiah bagi jantung dengan kebiasaan-kebiasaan kecil namun penuh makna. Bayangkan 6 bulan lagi Anda bangun tidur dengan segar, bermain dengan cucu seharian tanpa ngos-ngosan, atau jalan-jalan dengan pasangan tanpa harus sering berhenti. Itu bukan mimpi, itu nyata jika Anda mulai hari ini.
Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal diberi kesempatan. Kuncinya hanya satu, mulai sekarang juga. Jangan ditunda. Besok pagi pilih satu cara yang paling mudah dan lakukan dengan konsisten. Besok pagi mau mulai? Kalau Anda serius ingin menjaga jantung tetap sehat di usia emas, tekan tombol subscribe channel Zulfa Hartati. Sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasi dan bagikan video ini ke keluarga serta sahabat Anda. Siapa tahu ada yang sangat membutuhkan informasi ini. Tulis di komentar, metode mana yang paling ingin Anda coba duluan. Dan topik apa lagi yang ingin saya bahas di video berikutnya. Saya akan membaca setiap komentar Anda, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita semua. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup.